1. Pengertian hukum di teknologi informasi dan internet. Halo, selamat datang di video kami tentang teknologi informasi dan internet. Teknologi informasi atau TI merujuk pada penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Hukum TI adalah seperangkat peraturan yang mengatur pengertian layanan pinjol, pinjaman online. Mereka melindungi layanan pinjol, pinjaman online, dan keamanan layanan keuangan yang bagi individu dan perusahaan atau usaha kecil untuk meminjam uang secara daring, online, melalui aplikasi atau situs web tanpa perlu berurusan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Layanan ini umumnya disediakan oleh perusahaan teknologi finansial, (FIN). Jadi, salah satu sisi positif teknologi informasi ini, kita dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko-toko offline terdekat. Yaitu seperti contoh berikut ini. Aduh, aku harus butuh sepatu nih. Udah sempit banget. Aduh, gimana ya belinya biar cepet ya? Besok dipakai lagi. Sepatu kamu kenapa ya? Aduh, sepatu aku udah sempit nih. Buat dipakai besok. Kalau beli biar cepet gimana ya? Beli di toko online aja. Oh iya, di Shopee. Bener. Iya ya, gak kepikiran buka di Shopee. Sepatu fans. Nah, beli Pegang dulu lah, pilih-pilih. Udah, mas. Dari Shopee ya mas? Iya. Cepet banget ternyata. Gila sih emang Shopee, mantap. Bisa dipakai besok nih. Oke, tadi merupakan manfaat teknologi informasi di bidang berbelanja. Sekarang, aku akan menunjukkan apa manfaat teknologi informasi di bidang komunikasi. Ini dia contohnya. Duh, besok ada tugas apa ya? Mana rumah temen aku jauh lagi. Oh iya, sekarang kan udah ada teknologi informasi. Sekarang kita bisa menghubungi teman kita walaupun rumah teman kita jauh. Halo Yong. Siapa lagi? Oh, Raja. Halo, gimana aja? Oh, tugas yang kemarin Senin. Oh, itu suruh bikin makalah. Intinya sebab terjadinya kejahatan. Ya. Kumpulinnya minggu depan. Ya, oke, yuk sama-sama. Oke guys, tadi merupakan manfaat teknologi informasi di bidang komunikasi. Kita bisa menghubungi teman-teman kita yang memiliki jarak yang sangat jauh, mau itu beda pulau maupun beda negara. Dan selanjutnya merupakan manfaat teknologi informasi di bidang berita. Kita bisa melihat berita-berita terkini terbaru dengan cara menggunakan smartphone kita. Contohnya sebagai berikut. Ya. Oi, Kamu kemarin tahu nggak skornya Persija sama Persib itu? Berapa sih? aku belum nonton lagi. Oh, coba kamu buka apa di internet? Di internet? Iya. Emang bisa? Bisa di Google. Emang bisa ya? Bisa. Coba nih. Persik Kediri versus Persija kemarin. Oh iya, waduh, alhamdulillah menang Persija. Ya, Dicek. aku ini padahal Aduh, sayang sekali. Anjay. Oke, tadi merupakan kelebihan di bidang teknologi informasi dalam pemberitaan. Oleh karena itu, kita tidak harus mengikuti semuanya seperti perlombaan, bola, dan sebagainya secara offline agar mengetahui skornya tidak perlu. Kita bisa melihatnya langsung di online. Oke, kita bisa melihat banyaknya hal-hal positif di teknologi informasi ini. Namun, apakah hal negatifnya? Oke, saya akan memberitahu contoh hal negatif dari teknologi informasi ini, yaitu dalam bidang penipuan, dan ini sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Halo, selamat siang Bapak. Ini kami dari Bank Tit. Halo, ini siapa ya? Saya dari Bank Tit. Bapak mendapatkan hadiah sebuah mobil. Untuk mempercepat hadiahnya, Bapak bisa kirim rekening dan PIN ATM-nya. Ya, guna mempercepat hadiahnya. Oke,
Oke. Hah? Saya dapat hadiah sebuah mobil, Pak. Beneran, Pak? Oh, alhamdulillah. Oh, iya, iya, iya. Oh, disuruh kirim nomor rekening sama nomor PIN ATM ya, Pak? Oh ya, segera saya kirim, Pak. Nah, itulah guys efek negatif dari teknologi informasi yang bisa kita lihat. 2. Jenis-jenis layanan berbasis internet. Layanan berbasis internet mencakup email, media sosial, e-commerce, perbankan online, streaming video, dan banyak lagi. Mereka memungkinkan kita terhubung, berbelanja, dan bersenang-senang dengan mudah. 3. Kejahatan berbasis IT. Kejahatan berbasis IT adalah tindakan kriminal yang melibatkan komputer dan internet. Contohnya adalah pencurian data, penipuan online, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Ini adalah ancaman serius bagi keamanan siber. 4. Kasus teror pinjol penyebaran data di Indonesia. Kasus ini sering melibatkan pelanggaran privasi dan kejahatan siber. Tindakan ini melanggar UU ITE pasal 26 tentang data pribadi. Selain itu juga melanggar pasal 27 hingga 29 dari UU ITE. 5. Cara mengatasi dan mencegahnya. Untuk mengatasi kasus teror pinjol, penting untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan otoritas terkait. Selain itu, konsumen harus memahami hak-hak mereka dan menghubungi LSM atau pengacara bila perlu. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyedia pinjaman online yang tidak etis. 6. Perlindungan hukum untuk konsumen. Perlindungan konsumen adalah elemen kunci dalam mengatasi teror pinjol. Hukum tidak dapat digunakan untuk menuntut pelaku teror pinjol dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan keadilan. Selanjutnya, 7. Dampak positif. Dampak positif tidak internet termasuk memudahkan komunikasi, mengakses informasi, dan meningkatkan produktivitas. Hukum teknologi informasi di Indonesia memiliki sejumlah dampak positif yang penting. Berikut adalah 10 di antaranya. Dampak negatif. Namun, ada juga dampak negatif seperti privasi yang rentan, penyalahgunaan data pribadi, serta gangguan keamanan siber. Meskipun hukum teknologi informasi memiliki banyak dampak positif, ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dampak negatif ini menunjukkan pentingnya terus memperbarui dan menyesuaikan hukum teknologi informasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang pesat dan kebutuhan masyarakat. 8. Dampak positif layanan pinjol. 1. Akses yang mudah. Layanan pinjol memungkinkan individu yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional untuk meminjam uang dengan mudah dan cepat. 2. Peningkatan keuangan inklusif. Mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu yang sebelumnya diabaikan oleh lembaga tradisional. 3. Inovasi finansial. Mendorong inovasi dalam industri finansial dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan proses pinjaman yang lebih efisien. 4. Pembiayaan usaha kecil. Memungkinkan usaha kecil untuk mendapatkan modal tambahan yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Dampak negatif layanan pinjol. 1. Bunga tinggi. Seringkali, layanan pinjol menerapkan suku bunga yang sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan utang menjadi mahal dan sulit untuk dibayar. 2. Praktik penagihan yang agresif. Beberapa perusahaan pinjol menggunakan praktik penagihan yang agresif, termasuk ancaman dan tekanan yang tidak etis terhadap peminjam. 3. Risiko utang berantai. Banyak individu yang menggunakan layanan pinjol mengalami risiko terjebak dalam utang berantai jika tidak mampu membayar pinjaman mereka tepat waktu. 4. Kehilangan privasi. Pengguna sering harus memberikan data pribadi yang sensitif, dan ada risiko pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data. 9. Kasus isu tentang layanan pinjol. Di Indonesia, terdapat banyak kasus kontroversial yang melibatkan layanan pinjol. Salah satunya adalah kasus penagihan utang yang sangat agresif dan melanggar hak asasi manusia, termasuk ancaman dan pelecehan terhadap peminjam yang gagal membayar tepat waktu. Kasus ini telah memicu keprihatinan masyarakat dan pemerintah, yang berusaha mengatur dan mengawasi industri pinjaman online untuk melindungi konsumen dan memastikan praktik yang etis. Beberapa perusahaan pinjol telah dicabut izinnya atau dihentikan operasionalnya sebagai akibat dari praktik yang merugikan konsumen. 10. Solusi pencegahan dan penanganan. 1. Pengaturan yang ketat. Pemerintah dapat mengatur industri pinjaman online untuk memastikan suku bunga yang wajar dan praktik penagihan yang etis. 2. Peningkatan kesadaran konsumen. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan kewajiban dalam menggunakan layanan pinjol.
3. Pengawasan dan penindakan, pihak berwenang harus memantau praktik perusahaan pinjol dan memberlakukan tindakan tegas terhadap yang melanggar hukum. 4. Transparansi, perusahaan pinjol harus lebih transparan tentang biaya dan syarat-syarat pinjaman. 5. Alternatif layanan keuangan, mendorong pengembangan alternatif layanan keuangan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanganan kasus layanan pinjol yang merugikan konsumen adalah penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu dalam penggunaan layanan ini.